Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama saya Nabila, yaitu tentang aplikasi otomasi perpustakaan. Dan sekarang tema hari ini tentang menu pelaporan pada Slims Boolean 9. Oke, step pertama yaitu klik menu pelaporan. Oke. Pilih statistik koleksi di sini. Oke, akan saya beri penjelasan sedikit. Pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total jumlah berdasarkan media GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pemustaka. Step kedua, klik laporan peminjaman. Akan beri penjelasan. Pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjam di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media, total transaksi peminjaman rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Step ketiga, klik laporan anggota. Penjelasan. Pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Step keempat yaitu klik menu rekapitulasi. Oke. Ini rekap berdasarkan, di sini ada klasifikasi, GMD, koleksi, dan bahasa. Pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan sesuai yang tadi saya sebutkan, sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Oke, lanjut yaitu step kelima, daftar judul. Penjelasan sedikit, pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil di sini. Step ke-6, klik menu daftar judul eksemplar. Pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dan klik Show More option. Oke, step 7. Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini sangat penting guna keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan oleh pemustaka untuk keberlanjutan perpustakaan. Oke, step ke-8. Peminjaman berdasarkan klasifikasi. Nah,
Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stok opnen dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi rendah atau jarang digunakan di jajaran rak perpustakaan. Yang step 9 tentang sejarah peminjaman, pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Step 10, peringatan jatuh tempo. Fitur ini untuk melaporkan peminjaman eksemplar yang akan terlambat dalam 3-0 hari. Jadi kegunaan ini untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan, dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Ini adalah step 11 tentang daftar keterlambatan. Laporan ini bisa membuat pustakawan mengecekkan terhadap para anggota perpustakaan. Step 11 yaitu tentang daftar keterlambatan. Pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Setelah itu, aktivitas staf. Step 12, pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada SLIM, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login, berupa nama masukan, entry data, entry eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjang. Step 13 itu statistik pengunjung. Laporan ini berguna untuk menanggulangi penghitungan pengunjung pada setiap periode. Step 14 yaitu statistik pengunjung per hari. Nah, laporan pengunjung berdasarkan hari ini yaitu memudahkan pustakawan untuk membuat pelaporan yang datang perpustakaan meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Ini daftar pengunjung ya. Step 16, laporan tentang denda. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Seperti ini. Step 17, klik daftar denda anggota. Pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Bisa dicari dalam search di sini ya. Oke. Laporan perolehan. Pustakawan dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar atau diagram batang.